kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, hormat kepada keluarga Nabi Muhammad, hormat kepada para istri Nabi Muhammad, itu diatur dalam agama. Sehingga Rasulullah bilang tentang sahabat-sahabat beliau, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada sahabat Nabi kaum Ansar, tanda kemunafikan benci kepada sahabat Nabi kaum Ansar. Agama ngajarin kita hormat, adab, etika. Agama ngajarin kita hormat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, anaknya, hartanya, istrinya, ibu bapaknya, dan semua manusia. Ngajarin cinta, ngajarin hormat. Tu'azzimu, tuwaqqiruh, tu'azziruh. Ta'zim, penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarin hormat, didoktrin hormat bukan cuma kepada Nabi Muhammad, kepada semua nabi-nabi. Hingga di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mensifatkan bagaimana ucapan kaum mukminin. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami enggak membeda-bedakan antara satu pun dari rasul-rasulnya. Kami beriman dengan semuanya, hormat dengan semuanya, ta'zim dengan semuanya, cinta kepada semuanya. Subhanallah. Kemudian juga dalam Al-Quran kita didoktrin juga, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai muslimin, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Musa, Isa, para nabi-nabi seluruhnya, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Kami enggak membeda-bedakan dalam keimanan kepada siapapun dari mereka, nabi-nabi tersebut. Kami beriman kepada Al-Asbat. Asbat itu adalah putra-putranya Sayyidina Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita beriman, kita percaya, hormat kepada semuanya. Wahakadha, apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Begitu. Agama ngajarin etik, walaupun syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat sebelumnya. Nasikh li syar'i man qablah. Wa rasul sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin sekalian nabi dan rasul. Beliau adalah sayyidul mursalin, makhluk yang paling mulia, rasul yang paling mulia. Semua nabi-nabi berpayung di bawah bendera dan panjinya Nabi Muhammad. Tapi kita diajar untuk cinta kepada semua nabi-nabi dan rasul. Tuh. Kita diajar cinta kepada semua sahabat Nabi. Kita bahkan diajar untuk hormat kepada istri-istrinya Nabi Muhammad. Wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman, para istri-istrinya Nabi adalah ibunda bagi kaum mukminin. Wajib kita hormat kepada mereka. Istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Maimunah, Masya Allah, Juwairiyah, Sofiyah, semua istrinya Rasul. Kita hormat kepada mereka. Bahkan kita diajarkan itu untuk hormat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dan beliau adalah orang yang paling afdal di umat ini setelah Nabi kita Muhammad. Beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau bilang, la garabatu Rasulillah ahab ilayya min garabati an asilahum. Kerabat Rasulullah, famili Rasulullah, keluarga Rasulullah lebih saya cintai untuk saya sambung daripada keluarga saya sendiri. Sungguh Islamnya Abu Talib lebih saya sukai daripada Islamnya Abu Quhafah, ayah saya sendiri. Kenapa? Sebab itu lebih disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Hasan bin Ali yang masih kecil. Itu ngelihat begitu, dia teringat Rasulullah, dipeluk Sayyidina Hasan, diciumin, ditaruh di atas kepalanya.
sambil dia berdendang menyanyi berkata, bi abi syabihun bin nabi la syabih bi Ali. Saya bersumpah ini anak lebih mirip dengan Nabi Muhammad dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tertawa bangga anaknya disebut demikian. Masya Allah. Wah kata sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diajar untuk hormat, untuk akhlak, untuk ta'zim. Bahkan kita diajarkan untuk di antara para sahabat Rasulullah kita mengagungkan, memuliakan 4 khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan fadilah. Makanya tiap Jumat selalu disebut nih mereka. Kemudian juga Sayyidina Al-Hasan wal Husain yang disebut dalam Jumat tuh Raihanatai Rasulillah. Kemudian paman Rasulullah Hamzah dan Abbas itu disebut kalau Jumatan kan. Memang kita dididik umat ini diajarin etika untuk hormat, mengagungkan orang-orang mulia. Yang membuat kita agung ketika kita mengagungkan orang-orang yang agung, ketika kita punya rasa hormat. Kemudian kita diajarkan mengagungkan, memuliakan Asyar al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang dari sahabat Rasulullah yang mendapatkan kabar gembira dengan surga secara sekaligus. Kemudian juga kaum Muhajirin, Ansar, Ahli Badr, Ahli Uhud, Ahli Bai'atur Ridwan, Sabiqin al-awwalin minal Muhajirin wal Ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ini peringkat-peringkat mereka masing-masing punya ta'zim, punya kewajiban atas kita untuk kita hormati mereka lebih daripada yang lain. Subhanallah. Dan memang kita diajarkan demikian. Bahkan juga terhadap ulama. Nabi bilang, al-ulama warathatul anbiya. Ulama jangan main-main, mereka pewarisnya nabi-nabi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Para nabi-nabi warisan yang mereka tinggalkan bukan dinar, bukan dirham, bukan emas, bukan perak, tapi ilmu. Terus lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, ulama ummati keambiya Bani Israel. Ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ngajarin umat ini hormat, adab. Terus juga kita diajarkan hormat dan adab terhadap ulama dan terhadap para wali-wali solihin dari umat ini. Dijadikan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man adali waliyan, firman Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Yang memusuhi satu orang waliku, kurang ajar terhadap satu orang waliku, dia memusuhi, mengganggu satu orang waliku, maka aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Cuma satu orang dinyatakan nggak bisa, perang udah. Bagaimana kalau memusuhi 2 wali, 3 wali, 5 wali, 10 wali, apalagi kalau walinya itu tergolong dari sahabatnya Rasulullah atau keluarganya Rasulullah. Sempurnalah kebinasaan orang tersebut kalau itu sampai terjadi, waliyadzubillah min dzalik. Kita sholat, dalam sholat kita baca tasyahud. Waktu tasyahud kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak sholawat, sholat kita nggak sah. Dalam sholawat kepada Nabi ada sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah yang paling lengkap tuh sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga dan disebutkan di dalam banyak riwayat. Itu Nabi ngajarin. Waktu sahabat tanya gimana sih cara kita salawat, begini diajarin. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini di sini Rasul ngajarin kita bagaimana ta'zim. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad an-Nabiyil Ummi dan keluarganya Nabi Muhammad dan para istri-istrinya Nabi Muhammad dan zuriyah keturunannya Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau limpahkan salawat dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim.